Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Nurastuti Ika Dewi dengan NIM 22803241041049 akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi manufaktur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manufaktur? Manufaktur sendiri berasal dari kata Latin yaitu manufactum yang artinya dibuat dengan tangan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Di Indonesia sendiri, istilah penyebutan tempat yang digunakan untuk proses manufacturing atau fabrikasi disebut pabrik atau dalam bahasa Inggris disebut factory. Secara umum, manufaktur dapat dikatakan sebagai serangkaian operasi dan kegiatan yang saling berhubungan yang meliputi perancangan atau desain, pemilihan bahan atau material selection, perencanaan atau planning, pembuatan atau manufacturing, penjaminan mutu atau quality assurance, serta pengolahan dan pemasaran produk-produk atau manajemen and marketing of product. Selanjutnya fungsi. Perusahaan manufaktur memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Fungsi produksi yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sedangkan fungsi pemasaran yaitu memasarkan produk atau menjual produk. Nah, kemudian dua fungsi tersebut berkembang yang dibentuklah fungsi ketiga yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi dan umum yang bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas di luar produksi dan pemasaran. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persediaan barang baku atau raw material. Raw material yaitu bahan baku yang akan diproses lebih lanjut dalam proses produksi. Pada dasarnya, persediaan bahan baku adalah bahan-bahan yang telah dibeli namun belum diproses. Bahan dapat diperoleh dari sumber alam atau dibeli dari supplier atau penghasil bahan baku. Lalu yang kedua ada persediaan barang proses atau work in process. Work in process yaitu komponen bahan mentah yang telah melewati sebuah proses produksi atau telah melewati beberapa proses perubahan, namun belum selesai atau akan diproses kembali menjadi suatu barang. Dalam nilainya, persediaan barang dalam proses adalah bahan baku yang sedang diproses yang merupakan akumulasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi atau finished good. Persediaan barang jadi yaitu barang jadi yang berasal dari barang yang telah selesai diproses dan telah siap untuk dijual sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, metode pembebanan biaya. Pembebanan biaya atau cost assignment merupakan proses pembebanan elemen biaya-biaya ke dalam tempat penampungan biaya ke objek biaya. Biaya terjadi karena adanya konsumsi sumber daya. Beberapa sumber daya dapat dibebankan secara langsung ke objek biaya, misalnya biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Tetapi sebagian sumber daya lainnya tidak dapat dibebankan secara langsung ke objek biaya. Berdasarkan ketelusurannya, ada dua jenis biaya, yaitu diantaranya yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Direct cost adalah biaya yang dapat dilacak dengan mudah dan secara ekonomis dilacak ke objek biaya. Contohnya ada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Indirect cost adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah atau secara ekonomis ditelusuri ke objek biaya. Biaya-biaya ini dialokasikan ke objek biaya dengan cara yang rasional dan sistematis. Contohnya ada biaya listrik, biaya air, bahan penolong, upah lembur, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu elemen biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang menjadi aktivitas utama dalam perusahaan manufaktur. Biaya produksi pada perusahaan manufaktur terdiri dari 3 komponen yaitu yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan barang jadi siap pakai. Bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku pembantu atau penolong. Biaya bahan baku adalah jumlah rupiah atau biaya yang melekat pada bahan baku yang dimasukkan ke dalam produksi atau cost of raw material use. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja.
Biaya tenaga kerja adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Biaya tenaga kerja di pabrik digolongkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost pada umumnya didefinisikan sebagai biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lain yang tidak dapat secara mudah diidentifikasi dengan atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, atau objek biaya lain yang spesifik. Biaya overhead pabrik timbul dalam proses pengolahan, namun tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, serta melekat pada fasilitas fisik dan penunjang dalam memproduksi suatu barang. Sekian penjelasan singkat mengenai akuntansi manufaktur. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.